guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Puspita Rahmawati. Wah, lama banget nih saya nggak bikin video. Kira-kira hari ini enaknya bikin video apa ya? Oke, kali ini kita bakal bikin video yang sering banget kita sebutin. Apa ya? Nah, mari hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sering kita dengar, sering kita bahas, apalagi yaitu hoax. Nah, sebelum kalian nonton video saya, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga turn on notifikasinya. Sebelum kita mulai membahas, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu berita hoax? Oke, apa itu berita hoax? Menurut Wikipedia, berita palsu atau berita bohong atau berita hoax itu dalam bahasa Inggris itu hoax adalah suatu informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Dan hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, maupun April Mop. Berbagai cara itu telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang peduli dengan maraknya berita hoax di kehidupan masyarakat. Misalnya saja, pemerintah telah membuat pagar hukum dengan menyetujui lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memblokir situs-situs yang menyebarkan hoax, menangkap sindikat penyebar hoax, hingga membentuk lembaga siberkreasi yang berfokus pada penanganan hoax. Tidak hanya itu, masyarakat juga turut serta dalam menekan peredaran hoax dengan memberikan klarifikasi terhadap hoax. Nah, kalian tahu nggak bagaimana sih sejarah dari berita hoax itu, atau sejarah hoax itu seperti apa? Nah, di video kali ini saya bakalan membahas mengenai sejarah hoax. Menurut Wikipedia itu ada dua versi sejarahnya. Pertama yang dicatat pada tahun 1661. Kasus tersebut adalah soal Drummer of Tedworth yang berkisah soal John Mompesson, seorang tuan tanah yang dihantui oleh suara-suara drum setiap malam di rumahnya. Ia mendapat nasib tersebut setelah ia menuntut William Drury, seorang drummer band Gypsy, dan berhasil memenangkan perkara. Mompesson menuduh Drury melakukan guna-guna terhadap rumahnya karena dendam akibat kekalahannya di pengadilan. Singkat cerita, seorang penulis bernama Glanville mendengar kisah tersebut. Ia mendatangi rumah tersebut dan mengaku mendengar suara-suara yang sama. Ia kemudian menceritakannya ke dalam 3 buku cerita yang diakuinya berasal dari kisah nyata. Kebohongan dan keseraman local horror story tersebut berhasil menaikkan penjualan buku Glanville. Namun, pada buku ketiga, Glanville mengakui bahwa suara-suara tersebut hanyalah trik dan apa yang diceritakannya adalah bohong belaka. Ada juga kisah soal Benjamin Franklin yang pada tahun 1745 lewat harian Pennsylvania Gazette mengungkap adanya sebuah benda bernama batu Cina yang dapat mengobati rabies, kanker, dan penyakit-penyakit lainnya. Sayangnya, nama Benjamin Franklin saat itu membuat standar verifikasi kedokteran tidak dilakukan sebagaimana standar semestinya. Meski begitu, ternyata batu yang dimaksud hanyalah terbuat dari tanduk rusa biasa yang tak memiliki fungsi medis apapun. Hal tersebut diketahui oleh salah seorang pembaca harian Pennsylvania Gazette yang membuktikan tulisan Benjamin Franklin tersebut. Hoax-hoax senada beberapa kali terjadi sampai adanya Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat pada awal abad 20. Meskipun demikian, kata hoax sendiri baru mulai digunakan sekitar tahun 1808.
Kata tersebut dipercaya datang dari hokus yang berarti untuk mengelabui. Kata-kata hokus sendiri merupakan penyingkatan dari hokus pokus. Hocus pocus, 1, 2, 3. Semacam mantra yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap saat akan terjadi sebuah punchline dalam pertunjukan mereka di panggung. Dan versi cerita yang kedua itu menurut catatan histori Great Moon Hoax tahun 1835, di mana New York Sun menerbitkan serangkaian artikel tentang penemuan kehidupan di bulan. Contoh yang lebih baru adalah di tahun 2006 Flemish Secession Hoax, di mana stasiun televisi publik Belgia melaporkan bahwa Parlemen Flemish telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Belgia. Sebuah laporan bahwa yang membuat sejumlah besar penonton menjadi salah paham. Hingga kini eksistensi hoax terus meningkat. Dari kabar palsu seperti entitas raksasa seperti Loch Ness, tembok Cina yang terlihat dari luar angkasa, kemunculan internet semakin memperparah sirkulasi hoax di dunia. Sama seperti meme, keberadaannya sangat mudah menyebar lewat media-media sosial. Apalagi biasanya konten hoax memiliki isu yang tengah ramai di masyarakat dan menghebohkan, yang membuatnya sangat mudah memancing orang membagikannya. Menteri Komunikasi dan Informatika pernah mengungkap bahwa hoax dan media sosial seperti vicious circle atau lingkaran setan. Dari situ, langkah pencegahan mulai gencar dilakukan, termasuk oleh Facebook dan Twitter sebagai pemilik platform yang membuat tim khusus untuk meminimalisasi keberadaannya. Ditambah lagi dengan kemunculan media abal-abal yang sama sekali tidak menerapkan standar jurnalisme. Peran media profesional yang seharusnya membawa kecerahan dalam sebuah persoalan yang simpang siur di masyarakat semakin lama semakin tergerus. Bagaimana cara kalian untuk mengantisipasi agar kalian tidak terkena atau percaya dengan berita hoax? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sudah dulu ya. Semoga video ini dapat memberikan kalian pengetahuan sekaligus bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga pola makan. Jangan lupa tetap olahraga dan keluar di saat mendesak saja. Saya Puspita Rahmawati mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian dan kesempatan yang kalian berikan kepada saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah, satukan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk tetap selalu berpikiran positif. Oke, thank you for watching and bye.